Teman-teman tahu kan kalau setiap daerah di Indonesia mempunyai tari tradisi. Misalnya di Aceh, di Padang, di Jakarta, di Bali maupun di Papua. Negara kita tak hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi negara yang kaya akan ragam budayanya. Contohnya tari tradisi. Nah, teman-teman sebagai generasi muda harus mengenal kekayaan budaya itu. Sebenarnya dalam tari tradisi Bali ada 3 jenis atau 3 genre, yaitu tari wali, tari bebali, dan tari balih-balihan. Tari wali adalah tari sakral, dan ini tari-tarian yang hanya dipentaskan di upacara-upacara di dalam pura. Misalnya tari rejang, tari topeng sidakarya yang menandakan sebuah upacara itu sudah selesai. Sidakarya, karya atau upacara yang sudah selesai. Juga ada tari sangyang yang sangat terkenal sebagai tari yang dipentaskan dalam keadaan tidak sadar ya, trance. Jadi tari-tarian seperti itu tidak banyak bisa dilihat oleh orang non-Bali karena ini harus disaksikan dalam suatu upacara dan jarang pula dipentaskan. Untuk tarian bebali, ini adalah tari-tarian yang memang untuk dipertunjukkan, tari-tari sekuler yang bisa ditonton oleh publik. Misalnya ya seperti legong, belibis, condong, lalu trunajaya, itu semua tari bebali. Jadi tari bebali atau tari untuk pertunjukan ini ada beberapa yang semula merupakan tari wali, tapi dia lalu bergeser menjadi tari bebali. Misalnya legong yang merupakan perkembangan dari tari sangyang. Tari legong terinspirasi dari tari sangyang. Kostumnya pun ada kemiripan seperti gulungan, baju. Tapi karena di masa lampau legong diciptakan oleh empu-empu tari istana, oleh raja. Pada saat itu dimintalah agar legong itu tetap spiritual tapi menjadi tari bebali yang bisa dipertunjukkan pada saat misalnya pesta di istana dengan mengundang rakyat di sekitar. Perayaan-perayaan seperti itu, dan pada saat itu pertunjukan legong selalu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat di desa atau di kerajaan tersebut. Jadi ada beberapa tari bebali yang mengandung nilai spiritual. Kemudian tari bali-balihan itu adalah tari rakyat, tari seperti misalnya dipertunjukkan pada saat panen seperti joget. Dulu di Bali ada tari gandrung yang juga ada di berbagai tempat di Jawa. Mungkin karena orang Bali dulu adalah orang Jawa juga. Jadi dulu di Bali ada tari pergaulan, tari gandrung, tapi sekarang sudah punah. Mungkin sekarang hanya tinggal joget atau juga janger. Janger dulu sangat populer karena dia dipertunjukkan dengan iringan musik flute ya, akapela. Dan juga merupakan tari pergaulan yang dipentaskan penari laki-laki dan penari perempuan. Untuk joget, dia biasanya ditarikan di pelataran pada saat musim panen dan menarik karena penari perempuannya akan mengajak dengan sopan tentunya seorang anak muda, seorang anak laki-laki dari penonton untuk menari bersama. Sayang sekali akhir-akhir ini di Bali ada pergeseran nilai dalam joget bumbung yang sebenarnya adalah tari sosial yang ceria dan sopan. Tapi makin kesini kadang-kadang ada tendensi untuk menjadikan tari ini tidak senonoh, dan itu sangat disayangkan. Ada usaha di Bali oleh para budayawan untuk
mengembalikan reputasi joget bumbung menjadi tari yang seperti semula, tari sosial yang ceria dan sopan. Tari joget bumbung ini dinamakan bumbung karena gamelannya dari bambu atau bumbung. Jadi dia berbeda, dari gamelannya berbeda dengan tari bebali atau wali. Oh ya, untuk soal tabuh atau gamelannya, untuk tari wali itu biasanya gamelannya minimalis. Jadi tidak banyak melodi, lebih ke monotonus ya, lebih ke nada-nada monoton. Yang untuk tari bebali atau tari untuk pertunjukan itu tentunya gamelannya pun ada kekebiaran, ada semar kegulingan. Jadi dia lebih variatif karena untuk menyenangkan penonton. Untuk tari bali-balihan ya seperti joget bumbung tadi atau janger yang akapela. Jadi itu tadi 3 jenis tari tradisi yang ada di Bali. Nah, untuk tari tradisional kontemporer atau tari modern itu di luar tiga jenis itu, mungkin dia akan bisa masuk bebali mungkin ya. Atau kalau dia merupakan tari sosial, tari pergaulan, bisa juga masuk bali-balihan. Tapi untuk dia bisa dikategorikan tari wali atau tari sakral, sebuah tari baru itu akan menjalani sebuah proses yang panjang. Jadi tidak dengan gampangnya kita membuat atau seorang penari membuat tarian yang dinamakan rejang misalnya, seperti tari sakral rejang, sejenis tari rejang, dan menganggap bahwa itu tari sakral, itu tentunya tidak bisa. Harus ada proses dan harus menjalani sebuah nilai kesakralan. Sampai di mana kesakralan tari ini kalau dia baru dibuat gitu. Jadi tentunya untuk membuat tari wali itu saya kira tidak, tapi untuk bebali dan bali-balihan itu tentunya bisa. Untuk tari tradisional kontemporer atau tari modern untuk dikategorikan sebagai 2 tarian itu. Menarik kan belajar tari tradisi? Ternyata banyak hal penuh makna. Beragam tari tradisi itu ternyata merupakan ekspresi keberagaman masyarakat kita. Keberagaman itu yang perlu kita jaga dan kita rawat. Kita punya kekayaan yang beraneka ragam jenis-jenis tari tradisi. Misalnya ada tari keraton. Tari keraton ini adalah tarian yang tumbuh di dalam keraton. Yang kita tahu kalau keraton ini sebuah kerajaan ya, sebuah kerajaan pada masa lalunya. Tapi lingkungan keraton adalah sebuah lingkungan yang sangat menghormati atau menghargai segala bentuk aturan, regulasi, ya. Bagaimana raja kepada rakyatnya dan bagaimana rakyat kepada rajanya. Jadi sistemnya adalah feodal. Nah, kemudian keseniannya tumbuh juga seperti itu. Keseniannya dipersembahkan, kalau di dalam keraton dipersembahkan untuk rajanya. Nah, kemudian sampai detil bentuk geraknya juga punya aturan. Jadi kalau ditari disebut pakem atau konvensi. Punya aturan. Kalau perempuan ya gerak di tari Jawa, dia tidak bisa lengannya diangkat ya lebih atau membuka ketiaknya. Dia selalu ya berada di lengan itu tidak boleh diangkat terlalu tinggi ya. Kalaupun dia ke atas, ukelnya itu ada di sini. Nah, itu Jawa. Ada pakem-pakemnya. Kemudian langkahnya juga begitu. Langkahnya tidak boleh melebihi, ya misalnya ini kakinya tidak boleh melebihi jauh dari, tapi selalu
beriringan. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Kemudian cara melihat juga di tari-tari keraton tidak boleh menatap lurus ke depan. Jadi punya aturan untuk mereka menatap paling jauh itu adalah sepanjang bayangannya. Nah, begitu tuh guru saya kalau mengajarkan. Jadi kelopak matanya itu ya sepanjang bayangan saya, tidak boleh lebih dibuka atau menatap lurus ke depan. Dan terlihat sangat sangat luruh gitu tubuhnya. Nggak boleh seperti menantang. Jadi kalau orang Jawa bilang semeleh. Jadi harus rileks, meleh. Memang itu datang dari dalam. Nah, seperti itu budaya yang untuk keraton. Nah, kemudian kita punya yang kerakyatan, tari kerakyatan. Nah, tari kerakyatan ini berbeda sekali dengan tari di keraton. Ini adalah konsumsinya masyarakat luas. Ini adalah cara masyarakat bersosialisasi. Mereka melakukan seni tari ini pada saat-saat tertentu. Nah, pada saat-saat tertentu, apakah perayaan-perayaan hari-hari khusus, panen, ya, ritual maulidan atau apapun bentuknya, itu ada keseniannya kalau di tradisi Indonesia. Nah, ini selain bentuk syukur atau bentuk bersosialisasi, saatnya masyarakat bisa saling berinteraksi. Nah, itu keuntungan dari tari rakyat ini. Dan itu bentuknya sangat kaya, dimanapun di Indonesia memiliki tari rakyat. Nah, kemudian ada lagi tari kreasi. Nah, tari kreasi ini sebetulnya tumbuh itu berangkatnya dari tradisi. Dia berangkat dari tradisi, bentuknya adalah mengembangkan gerak-gerak tari tradisi. Jadi gerak-gerak tari tradisi dikembangkan atau sebagai sebuah inovasi baru, memberikan sentuhan-sentuhan lain. Juga termasuk tidak hanya gerak, tapi juga musiknya, kostumnya. Kita banyak sekali melihat. Misalnya dalam sejarah seni tari Indonesia, pertama kali seni tari tradisi kita dikemas dalam bentuk kreasi itu oleh almarhum Bapak Bagong Kussudiardjo. Nah, itu sampai hari ini peninggalan Bapak Bagong itu, tari kreasi itu sudah menjadi tari tradisi. Dan sampai hari ini seniman kita masih, mungkin teman-teman di sekolah juga begitu ya, ada kelas-kelas tari pasti belajarnya tari kreasi. Nah, itu tadi teman-teman, antara tari di keraton, tari bentuknya kerakyatan, dan tari kreasi. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu tentang ragam tari tradisi. Nah, sekarang teman-teman silakan memilih ragam tari tradisi yang mana yang akan dipelajari dan ditekuni. Apapun tari tradisi yang dipilih untuk dipelajari dan ditekuni, pastilah membuat teman-teman semakin mencintai budaya bangsa kita. Jadi dalam tari tradisi itu ada beberapa gaya atau beberapa istilahnya genre. Antara lain ada tari kerakyatan, ya. Nah, tari kerakyatan ini banyak sekali dapat kita jumpai di daerah-daerah. Seperti tadi sudah saya singgung, di Banyumas ada lengger, ya. Kemudian ada tayub. Tayub itu ada di Tulungagung, ada di Blora, ada Purwodadi, Grobogan, itu semua punya style yang berbeda-beda. Nah, kalau tari rakyat, karena itu munculnya dari rakyat, sehingga banyak sekali yang mengandung unsur pergaulan. Jadi geraknya bebas, tidak seperti tari keraton, ya. Kalau tari rakyat itu lebih
fun, lebih enjoy, kadang-kadang banyak spontan, banyak improvisasinya, ya itu kalau tari rakyat. Misalnya tayuban, atau lenggeran, atau ronggeng, atau gandrung dari Banyuwangi, atau masih banyak lagi ya. Nah itu tari-tari tradisi. Lalu dalam tari tradisi pun itu bisa dibedakan, ada tari yang pergaulan aja, ada kemudian yang untuk ritual ya, itu teman-teman harus tahu ya. Misalnya tari-tari ritual itu sering digunakan pada upacara-upacara, sebagai contoh pada waktu wiwit. Wiwit itu memulai tanam padi. Nah itu sering ada tari-tarian yang memang digunakan untuk upacara itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia sayang, di luar negeri pun ada tradisi semacam itu, khususnya di Asia ya. Nah lalu ada juga yang yang untuk hiburan. Kalau tadi untuk ritual, contohnya waktu wiwit tanam padi ataupun waktu panen. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya kalau kita bicara panen ya, panen itu ada kesenian tradisi yang disebut Mapak Sri, itu dari daerah Cirebon ya. Jadi Mapak Sri itu menjemput Mapak Sri. Sri itu adalah Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi. Jadi kalau habis panen, untuk mengungkapkan kegembiraannya pasti nanggap topeng dari Cirebon. Nah itu ada tradisi khusus di sana. Kemudian masih banyak lagi tari-tari rakyat yang lain. Bahkan dalam tari rakyat itu yang untuk ritual, kemudian ada tari-tarian juga yang sebenarnya tarian hiburan, tapi kemudian penarinya bisa kesurupan. Nah itu genre yang lain lagi ya, jenis yang lain lagi, itu menarik. Jadi kita itu sebenarnya kaya sekali budaya kita itu. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia, apalagi kalau mempelajari kesenian ya. Nah itu tadi saya bicara masalah tari-tari tradisi yang kerakyatan. Kebanyakan memang untuk pergaulan dan sebagainya itu. Lalu kalau tari istana itu memang munculnya atau dilestarikannya hanya di kalangan istana. Kalau zaman dulu tidak boleh dipelajari oleh orang-orang di luar istana, tapi sekarang sudah mulai diperbolehkan ya. Nah kalau tari-tari istana itu aturan-aturannya lebih ketat. Misalnya ada pakem-pakemnya, misalnya nyembahnya harus bagaimana ya. Kemudian gerak pacak gulu harus bagaimana. Lalu bentuk-bentuk ini ada yang namanya nyempurit, ya. Ada ngiting, ada ngeruji, ya. Kalau di Banyumas bentuknya beda. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang tari tradisi. Kemudian ada tari keraton ya, atau juga istana. Sebenarnya keraton dan istana itu sama saja, hanya kebiasaannya kalau di Indonesia kita nyebutnya keraton, keraton Yogyakarta, keraton Solo, keraton Cirebon, ya. Bahasa Indonesianya juga istana, ya. Tapi kalau kita bicara istana, sepertinya kesannya Eropa ya, istana Buckingham, istana dari Forbidden City dari Cina dan sebagainya gitu ya. Jadi tari-tari keraton ya itu punya patokan-patokan pakem yang sudah ditentukan. Misalnya ada gerakan begini ya, harus ada ngitingnya, ada nyempuritnya, ada ngepel dan sebagainya. Bahkan dalam tari rakyat pun sebenarnya ada, tapi tidak seketat kalau yang di istana, hanya kebiasaan. Kalau di Banyumas tuh pasti modelnya begini. Kalau Jawa Timur ya mirip ya. Misalnya ada yang ngerimo tak 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 tong 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 misalnya gitu ya. Terus kalau di Banyumas ya ini tang ting tak tang ya. Tang, ting, ting, tak, tak, ting, tak, ting, ting, tak, tak, ya. Nah, tapi kalau di keraton atau tari istana itu cenderungnya memang lebih halus, lebih lebih perfect, lebih tertata, ya karena namanya sudah golongannya beda kan. Tapi kalau di tari rakyat kan kita penuh dengan kebebasan, penuh dengan fun, ya. Tapi kalau di keraton itu kan kadang-kadang untuk upacara penobatan raja ya, lalu bahkan untuk ritual ini, ritual itu, untuk peringatan sehingga untuk menjamu tamu-tamu kehormatan dan sebagainya, sehingga memang harus yang perfect, harus yang geraknya juga lembut. Bahkan kadang-kadang kalau orang asing mengatakan tari-tari keraton di Indonesia itu sering, khususnya di Jawa, itu disebut gerakan atau tari-tarian yang meditatif. Meditatif dance, jadi seperti orang meditasi. Karena memang filosofi dalam tari
keraton atau tari klasik. Keraton kan memang begitu kan, harus ada nyawiji, ramingko, sengguh dan sebagainya, penjiwaan. Jiwa raganya menyatu, body and soul. Ya, nah itu memang ada filosofinya itu juga. Nah, jadi bedanya tari keraton dan tari kerakyatan. Nah, kalau kita bicara tari modern itu lebih bebas lagi karena kita, atau tari kreasi baru, ya, tari kreasi baru lebih bebas karena kita mau membuat katakanlah tari nelayan. Nah, kita akan membuat koreografi menggambarkan seorang nelayan. Gimana sih nelayan di laut itu? Oh, mungkin dengan dayung. Ya, nah, jadi tari kreasi baru lebih bebas karena setiap daerah punya tradisi berbeda-beda. Misalnya kalau tari nelayan yang diciptakan pantai di Jawa Tengah, pasti lagunya juga Jawa Tengah. Misalnya pakai lagunya Tinato Sabdo almarhum, misalnya lagu Yo koncone gisik kepiro alirap-lerap banyune segoro. Ya, lalu kalau misalnya untuk yang model dari Jawa Timur, Madura misalnya, ya kan, beda lagi kan. Itu kan punya tradisi yang berbeda-beda. Nanti kalau ke Banyuwangi sudah beda lagi cengkok lagunya. Nah, sehingga itu kekayaan budaya di Indonesia, ya. Jadi ada tari keraton, kerakyatan, ada tari apa tadi yang kreasi baru. Nah, biasanya kalau kreasi baru itu masih menggunakan elemen-elemen dari tari tradisi, ya. Nah, kemudian kalau yang sudah bicara modern, wah itu sudah lebih bebas, ya. Kita pakai musik-musik diatonis juga bisa, mau pakai musik dangdut atau apapun bisa. Jadi tergantung dari ekspresi koreografer. Itu lebih tidak ada patokan-patokan yang mengikat sekali seperti tari klasik. Kalau melihat para maestro tari kita menari, senang ya melihatnya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh para maestro tari, belajar menari itu banyak manfaatnya. Kita bisa mengolah tubuh kita mengenal beragam gerak. Dan yang tak kalah penting, kita semakin mengenal budaya kita yang sangat kaya. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cetak. Nonton sampe dijamin banyak CTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh. Terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler, ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV.
Bagi Anda yang suka jajan atau suka ngemil, sama nih seperti saya pemirsa, saya punya rekomendasi jajanan tradisional bernama dumbek. Jajanan tradisional ini berbentuk terompet dan terbuat dari tepung beras, lalu ada santan kelapa dan Masyarakat di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki jajanan tradisional namanya dumbek. Dumbek merupakan jajanan tradisional berbentuk trompet kecil terbuat dari gulungan daun siwalan. Bahan baku utama untuk membuat dumbek adalah tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Beberapa produsen terkadang juga mencampurkan susu agar terasa lebih gurih. Jumlah produsen dumbek di Kabupaten Tuban tidak banyak. Mereka masih mempertahankan resep dan cara tradisional saat memasak. Sainan misalnya. Selain dipasarkan di Tuban dan sekitarnya, dumbek yang ia produksi juga mampu menembus pasar luar Pulau Jawa. Bahkan ada pembeli yang hendak berangkat ke luar negeri kerap memesan jajanan tradisional ini sebagai buah tangan. Ini bahannya dari apa saja, Pak? Dari tepung beras, gula Jawa, sama kelapa. Itu bungkusnya pakai apa itu? Pakai daun siwalan atau daun lontar. Ini dijual berapa Pak biasanya, Pak? Ya rata-rata saya jual itu harga 1.000, 1.500, 2.000. Itu tergantung apa, Pak? Tergantung dari bahannya. Jadi tambah mahal, tambah enak kan gitu. Beli banyak, Bu? Banyak. Harganya berapa tadi? Harganya 1.000-an. 1.000-an? Iya. Sering, Bu, beli dumbek di sini? Iya, sering. Rasanya gimana, Bu? Rasanya gurih, manis. Enak, Bu, ya? Enak. Dalam sehari, Sainan mendapat sekitar 2.000 hingga 3.000 pesanan. Sementara dumbek dijual cukup murah antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per porsi, tergantung campuran adonan yang diminta. Meski tanpa bahan pengawet, dumbek mampu bertahan hingga 3 hari. Namun jika disimpan di lemari pendingin, jajanan basah ini mampu bertahan hingga 1 minggu. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Surabaya memiliki ragam menu kuliner yang menarik. Salah satunya ada rujak sayur asin. Kuliner khas dari kota pahlawan ini ternyata mulai jarang ditemui dan nyaris hilang. Lalu seperti apa pemirsa bentuk dari rujak sayur asin? Kita lihat bersama yuk. Aneka ragam kuliner ditawarkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya rujak sayur asin. Namun keberadaan rujak sayur asin sudah jarang ditemui. Warga pencinta rujak sayur asin biasanya memburu kuliner ini di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya. Ada seorang pedagang yang masih melestarikan dan berjualan rujak sayur asin. Sutopo, pria asal Simo, Surabaya, sudah 21 tahun berdagang kuliner rujak sayur asin di kawasan Jalan Diponegoro. Saat ini dia masih menjual makanan vegetarian bersama 2 orang anaknya di tengah serbuan ragam kuliner. Kuliner satu ini masih banyak penggemarnya, bahkan turun-temurun hingga 2 generasi. Di cuaca panas pada musim kemarau, kuliner rujak sayur asin banyak diburu pembeli. Rasa asin, asam, dan pedas membuat penikmat merasa segar dengan sayur-sayuran segar yang disajikan. Selain sayuran yang masih segar, kunci kenikmatan dari kuliner rujak sayur asin ini adalah bumbu petisnya. Rasanya itu seger kan, dari sayur-sayuran juga, jadi ya enak aja. Gimana, asem atau asin? Justru asin atau asem ini rasanya? Ada asinnya, ada asemnya, terus tambah apa kayak bumbunya pedes gitu, dimakan sama kerupuk juga tambah enak. Susah nyarinya? Di sini aja nyarinya? Nyarinya biasanya taunya di sini sih, soalnya udah nggak pernah tahu ya, taunya di sini aja yang jual. Mungkin kalau se-Surabaya aja mungkin nggak sampai 10 ya, setahu saya kalau saya keliling Surabaya. Dan kebetulan kalau saya di area sini tengah kota ya saya tahunya bapak ini. Yang lain setahu saya
ada putranya ya Bang ya. Putranya Bapak ini setahu saya ada yang jualan sebelah sana. Tapi setahu saya hanya itu. Yang lain sih ada pun mungkin ciri khasnya sudah beda ya dengan yang Bapak buat ini. Kalau menurut saya ciri khasnya Bapak ini masih tetap kayak ketika saya kecil dulu makan ya kurang lebih masih jauh beda dengan dulu. Pak, berarti berapa generasi di keluarga Bapak suka rujak sayur asin ini? Kebetulan saya generasi kedua sih. Kalau anak saya kebetulan cewek, saya kenalkan ini tidak berapa suka. Mau tapi tidak terlalu suka. Kalau kebetulan saya hobi sih. Rasa khasnya apa sih Pak? Rasa khasnya itu? Kalau rasa khasnya pertama tergantung dari petisnya ya. Bahan dari kuliner rujak sayur asin cukup sederhana, yakni bumbu petis, bawang putih goreng, serta sayuran seperti sawi yang difermentasi, acar mentimun, serta tahu goreng. Cukup enak dinikmati dengan kerupuk, dan beberapa potong cabai rawit untuk sensasi pedasnya. Rujak sayur asin masih memiliki banyak penggemar. Dalam sehari, Sutopo bisa didatangi kurang lebih 100 orang pelanggan. Asin ini sudah berapa tahun Pak jualan Pak? Ya, 21 tahun. 21 tahun? Betul. Pak, dalam sehari berapa pelanggan Pak yang beli? Kurang lebih 100 pelanggan per hari ya. Teras ini banyak apa sih Pak? Sawi, tahu, acar, kerupuk. Terus yang istimewanya dari sayur ini dari Bapak apa? Dari bumbunya. Kuncinya dari bumbunya. Kalau bumbunya nggak enak semua. Satu porsi rujak sayur asin ini dijual seharga Rp13.000 per porsi. Harga terjangkau dan ramai peminat. Anda bisa mencoba kuliner asli kota Surabaya yang satu ini. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ada camilan tradisional unik lainnya pemirsa bernama ampo. Ternyata ampo ini bentuknya kecil dan terbuat dari tanah liat yang dipanggang. Seperti apa ya kenikmatan dari ampo ini? Kita lihat bersama yuk, liputannya berikut ini. Usianya tak lagi muda, Rasima 85 tahun masih sangat cekatan meramu camilan tradisional khas Tuban, Jawa Timur, ampo. Camilan tradisional ini dikenal di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Tanah yang digunakan untuk membuat ampo ini bukan jenis tanah sembarangan, namun harus yang bertekstur lembut, bebas pasir, kerikil, batu, dan kotoran, serta yang sedikit mengandung air. Untuk membuat ampo, Rasimah membuat adonan dengan menambah air secukupnya hingga adonan kalis dan tidak lengket. Lalu adonan dibuat berbentuk kotak dengan menumbuk menggunakan palu dari kayu. Berikutnya Rasimah menyerut tanah dari bagian atas dengan menggunakan bilah pisau bambu, sedikit demi sedikit. Hasil serutan berupa ampo ini kemudian diletakkan pada periuk gerabah tanah liat untuk diasapi di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pemanggangan ini membutuhkan ketelatenan sebab tungku tidak boleh mengeluarkan api. Asap dari proses inilah yang membuat rasa ampo menjadi khas. Setelah kering, camilan bisa disajikan. Camilan dimakan, sing butuhno didamel jamu, didamel camilan sing tiang niku cangkeme gak enak ngoten niku turene mam ngeten iki seger. Rasimah menjual ampo buatannya ke pasar Rp10.000 per kilogram. Namun, tak jarang pembeli datang ke rumah untuk memesan. Kebetulan ada teman ke Tuban, minta dibelikan ampo, jadi saya belikan ini untuk mereka. Rasanya ya kayak makan tanah gitu, cuman ada rasa panggang-panggangnya gitu. Terus ini kegunaannya biasanya untuk apa sih Mas? Biasanya itu untuk ibu hamil yang ngidam gitu, ingin ampo biasanya makan tanah gitu, sama untuk jamu orang-orang yang sakit, ya kepercayaan lokal saja. Rasimah merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan resep ampo.
Kini ia adalah satu-satunya pembuat ampo yang tersisa di kota Bumiwali. Ia pun telah mengajarkan pengetahuannya kepada sang anak. Ampo merupakan makanan tradisional yang mulai tenggelam di kikis waktu. Dahulu, inilah menu alternatif yang diciptakan masyarakat Trowulan pada masa kependudukan Belanda saat kebijakan tanam paksa. Mahalnya kebutuhan pangan membuat penduduk jatuh dalam ceruk kemiskinan. Dahulu makanan ini dibuat dari endapan lumpur aluvial di tepian Bengawan Solo yang dikeringkan untuk dikonsumsi. Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Dino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Lahan terbengkalai seluas 400 meter persegi di kawasan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur disulap menjadi kebun buah anggur. Di tempat ini terdapat 90 jenis buah anggur dari berbagai negara ditanam di kebun Imut Sinakal. Berawal dari lahan kecil yang terbengkalai, Yatno bersama kawan-kawan petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, menyulapnya menjadi kebun anggur. Kebun kecil seluas 400 meter persegi ini diberi nama Kebun Imut Sinakal, yang berarti niat, sigap, dan berakal. Sebelum menjadi kebun anggur, awalnya lahan ini digunakan untuk menanam sayur mayur. Namun seiring berjalannya waktu, Yatno menggantinya dengan menanam buah anggur. Saat ini ada sekitar 90 jenis anggur yang ditanam dari berbagai negara, mulai dari Coachella, Laura, Angelica, Etalon, Lucia, Carnival, hingga Jupiter. Ya, anggur itu di Jakarta, khususnya di Jakarta maupun di Indonesia masih minim pengetahuan masyarakat tentang anggur. Mereka tahu buah anggur, tapi mereka tidak tahu pohon anggur dan jenisnya asalnya dari mana. Di sini lebih mendorong orang untuk tertarik menanam ya. Di sini kami menyediakan bibit-bibit anggur berbagai macam jenis, yang artinya mereka beli bibit di sini, kita lakukan edukasi pembinaan sampai mampu merawat hingga berbuah. Biasanya buah anggur akan panen setiap 3 bulan sekali, tergantung dari jenisnya. Hasil panen anggur tidak untuk diperjualbelikan, namun diperuntukkan bagi pengunjung yang hadir ataupun dikonsumsi oleh warga sekitar. Berbeda dengan buahnya, bibit buah anggur justru diperjualbelikan bagi mereka yang ingin bercocok tanam. Tentang harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp125.000 hingga Rp2,5 juta. Kehadiran kebun anggur ini dapat menjadi inspirasi dan bukti bahwa budidaya buah anggur dapat dilakukan di tengah padatnya ibu kota Jakarta. Nurul Khotimah, Bintang Nuari, Jawa Post TV. Dari kebun Imut Sinakal, kita ke kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sana masyarakatnya terus melestarikan buah anggur yang menjadi ikon dari kota Probolinggo. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari.
Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang, lain bisa untuk berteduh. Hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi Jupiter, anak ini tanam anggur yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau. Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Caroline, dan juga banyak lagi. Tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya Kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh Kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dombolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jadi Prabu Bestari. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini, saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah itu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini Nggak kalah dengan apa? Dengan anggur impor ya? Iya, nggak kalah manis sekali. Harapannya sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain Mangga. Mungkin seperti apa, Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Ya, kan ini kan Kota Probolinggo kan kota anggur dan mangga. Nah, kalau bisa ya apa ya? Setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya Kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke Kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo. Setelah tadi ada budidaya anggur, kami akan hadirkan juga budidaya jeruk dekopon asli Jepang, pemirsa. Ternyata masyarakat di Magetan, Jawa Timur ini terus melestarikan dan membudidayakan jeruk dekopon karena sangat menjanjikan. Bahkan omset puluhan juta rupiah mereka dapatkan setiap bulannya. Selain jeruk pamelo yang menjadi ciri khas Kabupaten Magetan, sejumlah warga Magetan, Jawa Timur juga mengembangkan jeruk dekopon. Seperti yang ada di lingkungan Kelurahan Duet, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Tani ramai memanen jeruk asli Jepang tersebut. Budidaya jeruk dekopon terbilang cukup menjanjikan. Di tengah pandemi COVID-19, permintaan akan jeruk yang dikenal kaya akan vitamin C terus meningkat. Dari setiap 100 pohon jeruk dekopon, petani mampu memanen antara 150 hingga 200 kg jeruk per minggu, atau 7 hingga 8 kuintal setiap bulan.
Setiap kilogram jeruk dekopon dijual seharga Rp50.000 di tingkat eceran. Per bulan, petani mampu meraup omset 35 juta hingga 40 juta rupiah dari panen jeruk yang tidak mengenal musim tersebut. Ahmad Baikuni, penggagas penanaman budidaya jeruk dekopon, mengatakan saat ini sudah tertanam 5.000 lebih pohon jeruk dekopon yang tersebar di Kabupaten Magetan dengan usia tanaman hampir 3 tahun. Pasar-pasarnya ini masih keluar kota. Kemarin sempat ke Carrefour, ke Jakarta, ke Pasuruan. Masih di luar kota karena dampak corona. Belum untuk wisata lokal kan belum dibuka. Para penggagas juga berencana menjadikan jeruk dekopon sebagai destinasi wisata petik yang menarik, layaknya stroberi yang sudah ada di Magetan. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur. Stasiun dangdut, 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 digoyang tambah Yahut, dangdut, dangdut, stasiun dangdut, semua Saksikan Stasiun Dangdut spesial bersama Emco hari Minggu jam 12 siang hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Cat Color, harga ekonomis. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho, Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh, dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Pemirsa, kali ini saya akan merekomendasikan Anda menu yang berbeda dari menu sebelumnya tadi. Kali ini saya akan merekomendasikan menu kuliner ekstrim yang ada di Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Di tempat ini ada olahan daging ular dan juga daging biawak. Ternyata kuliner ini dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit dan juga menambah stamina Anda. Bahkan para pelanggannya juga datang dari luar Kota Tangerang. Kawasan pecinan di Kota Tangerang, Banten atau biasa dikenal Pasar Lama Tangerang menjadi magnet tersendiri bagi penikmat kuliner karena menyajikan makanan kekinian hingga ekstrim. Salah satunya tenda milik Kang Aat yang menyediakan olahan daging ular dan biawak. Setiap malam selalu ramai dikunjungi para penikmatnya. Warung tenda kaki lima yang berdiri sejak 2001 ini menyediakan menu sate biawak, ular kobra, sanca, abon ular, salep ular, darah, dan empedu ular. Kesemuanya dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit ataupun meningkatkan stamina. Untuk daging ular kobra disajikan secara fresh. Saat pembeli memesan, penjual langsung mengambil ular hidup-hidup dari dalam sangkar, kemudian diolah sesuai pesanan. Sementara bumbu dapur yang dipakai untuk olahan daging ular dan biawak tidak banyak berbeda, yaitu bumbu kacang ditambahkan jeruk nipis. Pilihan kuliner ekstrim jadi pilihan bisnis yang jarang dilirik orang lain, namun banyak dicari karena bisa mengobati berbagai penyakit. Kalau tekstur ini jadi itu tergantung olahnya. Kita kalau bisa ngolah dagingnya itu istilahnya kalau mau di sate di apa empuk lah, enak gitu biasa. Cuman agak kenyal-kenyal kalau kobra gitu. Jadi kita kalau sebelum dibakar, biasanya kalau sate-sate ular gitu, biawak sebelum dibakar kita dicelupin air nanas dulu. Jadi biar agak bisa empuk, abang ngilangin amis gitu aja. Selama pandemi COVID-19, usaha kuliner ekstrim ikut terdampak. Biasanya setiap hari mampu menjual 30 ekor ular atau 1.000 tusuk dalam semalam. Namun saat ini hanya mampu menjual sekitar 15-an ekor ular.
Sop dan sate daging ular paling banyak dipesan pembeli. Terasa lembut, renyah, dan tekstur sedikit berserat. Tadi yang dimakan daging apa? Daging ular sama biawak. Daging ular dan biawak. Iya. Udah berapa kali kesini? Baru pertama kali nih. Iya, terus tadi lagi muter-muter kan. Terus ngeliat ada sate ular. Terus kayak pengen coba aja yang anti mainstream gitu. Tapi tahu tempat ini? Nggak tahu. Lagi jalan aja. Kalau amis sih enggak. Cuman kalau pas makannya itu kayak sambil ngebayangin ularnya itu loh. Jadi gimana gitu kan. Bagi Anda yang tertarik mencoba kuliner ikonik di Pasar Lama Tangerang ini, silakan mampir ke warung tenda Dua Kobra di wilayah Tangerang, Banten. Warung ini buka setiap hari, mulai petang hingga malam hari, dan harga yang ditawarkan juga relatif bersahabat. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, tenang saja, saya masih mempunyai pilihan lain. Selain olahan daging ular dan biawak tadi, ini ada kuliner rica-rica ulat sagu. Ternyata kuliner ini menjadi menu favorit di wisata kebun sagu yang ada di Kabupaten Tuban. Bahkan kuliner ini juga menjadi banyak buruan warga. Bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, maka belum lengkap pengalaman sebelum mencicipi rica-rica ulat sagu khas wisata Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wisata ini berada di Desa Tahulu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Musim tebang pohon sagu menjadi berkat tersendiri bagi warga desa. 2 pekan berselang, mereka dapat berburu gendon atau ulat sagu yang hidup dalam batang-batang yang mengalami pembusukan. Perburuan ulat sagu berbekal senjata tajam dan ember plastik. Senjata tajam digunakan untuk membelah batang sagu yang menjadi tempat hidup ulat, sementara ember plastik sebagai wadah ulat hasil buruan. Mengolah ulat sagu tidak sulit. Pertama, isi perut ulat dibersihkan lalu cuci hingga bersih. Selanjutnya, larva kumbang pengerek ini dimasak rica-rica. Menu ini dapat ditemukan di warung-warung kawasan wisata Kebun Sagu Pelang. Rica-rica ulat sagu ini dapat dinikmati dengan nasi putih maupun nasi jagung. Rasanya cukup gurih dan memiliki tekstur kenyal sehingga memiliki banyak penggemar. Makan gendon sagu, kalau bahasa Indonesianya ulat sagu, Pak. Terus rasanya gimana ini? Rasanya gurih. Ada khasnya kental gitu, Pak. Ini dimasak apa, Mas, biasanya? Ini dimasak rica-rica. Enaknya dimakan sama nasi apa ini, Mas? Nasi jagung. Biasanya yang sering itu nasi jagung, rasanya lebih cocok. Untuk mencicipi satu porsi rica-rica ulat sagu, Anda hanya perlu membayar Rp15.000. Namun minimnya ketersediaan bahan baku, maka calon pembeli harus pesan terlebih dahulu. Apa ini tadi? Ulat sagu. Berburunya di apa itu? Di pohon yang sudah mati. Dapat banyaknya juga? Dapat 1 aqua. Dimasak apa terusan tadi? Di rica-rica. Peminatnya banyak itu, Pak? Banyak. Dijual berapa kayak gitu? 15.000. Tiap hari selalu ada? Selalu ada, tapi harus pesan dulu. Harus pesan ya. Hamparan pohon sagu banyak tumbuh subur sepanjang aliran sungai Desa Tahula, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Kawasan ini disulap menjadi tempat wisata. Pohon sagu juga ditebang untuk dijadikan tepung dan berbagai olahan makanan serta masakan. Salah satunya rica-rica ulat sagu. Diki Nurholif, Kusni Mubarok, CTV Tuban. Ya pemirsa, beragam menu kuliner sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami masih memiliki beragam menu kuliner lainnya. Namun kita ketemu lagi ya di jelajah kuliner selanjutnya. Saya Cahyani Dean undur diri dan sampai jumpa.
JTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur JTP 100% gawe wong Jawa Timur JTP 100% Jawa Timur. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampai dijamin panak JTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. JTP 100%